Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Bu Alfa. Kali ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru, punya semangat baru walaupun belajar masih dari rumah. Nah, langsung saja pada pembelajaran pertama, kita memasuki subtema 1, lebih tepatnya tema 1, subtema 1, yaitu organ gerak hewan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita baru memasuki pembelajaran yang pertama. Kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang organ gerak hewan, dan yang kedua tentang bahasa Indonesia, yaitu materi tentang menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat pengembang. Nah, langsung saja Bu Guru akan mengajak kalian untuk mengamati pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini kita menggunakan buku tematik. Kita akan disajikan dengan percakapan antara seorang anak laki-laki dan seorang bapak, ya. Mereka sedang membicarakan tentang gerakan seekor kelinci. Nah, nanti kalian bisa membacanya. Berikutnya, di halaman berikutnya ada bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Bu Guru harap kalian semuanya nanti bisa membacanya dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini di materi organ gerak manusia dan hewan, nanti setelah kita membaca mendapatkan keterangan tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, di samping itu, Bu Guru juga akan menitik beratkan pada kemampuan kita untuk menyebutkan kalimat utama, menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat pengembang. Nah, langsung saja anak-anak semuanya, kita perhatikan bacaan tentang organ gerak hewan, organ gerak manusia dan hewan. Ya. Di sini bisa kalian lihat, ini adalah judulnya, organ gerak manusia dan hewan. Ini adalah judul bacaan. Ketika kita menulis judul bacaan, yang harus diperhatikan adalah penggunaan huruf kapital di setiap awal kata. Organ, O-nya huruf kapital. Gerak, G huruf kapital. Manusia, M huruf kapital. Hewan, H juga huruf kapital. Kenapa dan tidak menggunakan huruf kapital? Karena dan ini sebagai kata penghubungnya. Jadi tidak perlu ditulis kapital. Nah, selanjutnya kita mendapatkan bacaan. Sebelum kita membaca, kita perhatikan dulu ada berapa paragraf. Secara mudahnya untuk menentukan ada berapa paragraf, kita lihat saja di bagian awal. Nah, ini ada area yang menjorok ke dalam. Salah satu ciri makhluk hidup. Penulisan S ini menjorok. Tidak sama, tidak lurus dengan kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Nah, ini cara mudah menentukan itu merupakan awal paragraf. Kita hitung, ada berapa yang menjorok ke dalam? 1. Selanjutnya, ini juga menjorok. Berarti ini juga awal paragraf. 2. Ini juga awal paragraf karena menjorok. 3. Lalu kita lihat ke bawah. Ya, ini juga menjorok. 4. Dan 5. Cara mudah menentukan ada berapa paragraf
kita lihat dari awal paragrafnya. Biasanya ditulis menjorok. Nah, seperti ini. Berarti ada 5 paragraf. Nah, kalian bisa sambil menyimak di halaman 3. Nah, setelah kita tahu ada 5 paragraf, lalu kita mulai dengan melihat. Paragraf 1 dimulai dari sini sampai dengan kalimat bagian tubuhnya. Mengapa sampai di sini? Karena di bagian bawah sudah menjorok. Berarti paragraf 1 dimulai dari kalimat salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Di sini ada tanda titik, berarti berakhir kalimat pertama. 1 kalimat. Berikutnya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Di sini ada tanda titik lagi, berarti di sini berhenti. Berakhir kalimat yang kedua. Selanjutnya, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Di sini tanda titik. Berarti ini juga akhir kalimat. Ada berapa kalimat dalam paragraf 3 ini? Kita hitung. Mulai dari sini sampai bergerak. 1 kalimat. Secara umum sampai dengan tubuh. Kalimat kedua. Makhluk hidup akan bergerak sampai dengan bagian tubuhnya. Kalimat ketiga. Berarti dalam paragraf pertama ada 3 kalimat. Nah, ada 3 kalimat. Guru singkat kal ya. Ada 3 kalimat. Nanti kalian bisa lihat paragraf 2, 3, 4, dan 5. Caranya sama. Setiap 1 kalimat biasanya diakhiri dengan tanda titik. Contoh kita lanjut di paragraf kedua. Paragraf 2 dimulai dari gerak pada manusia sampai dengan sebagainya. Sampai sini. Nah, ada berapa kalimat di paragraf 2 ini? Kita lihat bersama. Kalimat pertama paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Di sini ada tanda titik, maka ini adalah akhir kalimat pertama di paragraf 2. Selanjutnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Di sini ada tanda titik, berarti akhir kalimat kedua pada paragraf 2. Mulai dari sini sampai di sini kita lihat tadi sudah menemukan 2 kalimat. Sehingga di paragraf 2 ini kita mempunyai 2 kalimat. Ya, sudah punya 2 kalimat. Oke, Bu Guru harap dengan 2 contoh paragraf ini, kalian bisa memahami bagaimana menentukan kalimat dalam setiap paragraf. Nah, nomor 3, paragraf 3, 4, dan 5, nanti kalian mencoba sendiri. Kita lanjutkan menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat pengembang. Sebagai contoh, untuk paragraf 1. Tadi kita sudah menemukan bahwa paragraf 1 memiliki 3 kalimat. Kalimat 1, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat 2, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kalimat ketiga, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, ketiga kalimat ini akan kita
tentukan manakah yang termasuk kalimat utama, mana yang termasuk kalimat pengembang, dan manakah ide pokoknya. Kalimat utama adalah kalimat Bu Guru ulangi, kalimat utama adalah kalimat inti yang menjadi dasar penulisan suatu paragraf. Berarti kalimat utama itu bisa menjadi sebuah intinya atau hal yang paling utama dalam sebuah paragraf. Seperti yang kita lihat di paragraf 1. Di paragraf 1 ini, kalau kita lihat, di kalimat pertama ini menyampaikan tentang gerak atau bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Kita bisa tahu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya. Selanjutnya, di kalimat kedua ini sedang membahas tentang artinya atau pengertian dari gerak. Gerak itu apa sih? Ya. Selanjutnya, yang ketiga. Kalimat ketiga ini menjelaskan tentang makhluk hidup yang bergerak itu karena mendapatkan rangsangan. Ya, akhirnya mereka bisa bergerak. Nah, dari ketiga kalimat ini, mana yang menjadi kalimat utama? Mana yang paling utama? Kalau yang ketiga tadi menjelaskan rangsangan sehingga makhluk hidup bergerak. Yang kalimat keduanya, pengertian dari gerakan. Lalu yang pertama, ini sebagai sumbernya. Kenapa kita sebut sebagai sumber? Karena menyebutkan bahwa ciri makhluk hidup adalah bergerak. Berarti secara umum, keseluruhan sedang menyampaikan masalah bergerak. Nah, setelah kamu menyampaikan ini masalah, kita akan membahas tentang gerakan. Nah, baru menyebutkan penjelasan tentang arti gerak, lalu mengapa bisa bergerak. Nah, ini kalimat utamanya, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Berarti, guru kasih garis warna lain. Ya. Ini sampai berakhir, sampai bergerak ini adalah kalimat utama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kita sebut sebagai kalimat utama. Karena yang menjadi dasar kalimat-kalimat berikutnya. Ini yang menjadi dasar kalimat berikutnya. Nah, selanjutnya, kalau ini kita sebut kalimat utama, kita sebut kalimat utama. Bu Guru tulis kal utama. Kalimat utama. Ya, kalau ini yang warna biru ini, kalimat pertama ini menjadi kalimat utama, lalu kalimat kedua dan kalimat ketiga apa? Kalimat kedua dan ketiga kita sebut sebagai kalimat penjelas. Atau bisa juga kalimat pengembang. Kalimat penjelas atau pengembang. Ya. Oke,
Apakah kalimat utama selalu ada di bagian depan? Tidak. Kalimat utama bisa di awal, bisa di akhir, bisa juga menyebar. Campuran. Ya, bisa di awal, bisa di akhir, atau menyebar. Tergantung ketika kita baca manakah yang menjadi sumber dari paragraf tersebut. Nah, kalau yang paragraf 1 ini yang menjadi sumber dari paragraf atau inti dari paragraf, kita sedang membahas ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Baru setelah kita menyampaikan, kita akan membahas ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Nah, baru disampaikan pengertian gerakan, lalu mengapa makhluk hidup bergerak, alasannya apa? Oh, karena ada rangsangan. Jadi, paragraf 1 ini kalimat utamanya ada di awal, lalu kalimat kedua dan ketiganya berupa kalimat penjelas. Ya, apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama. Ya, jadi fungsinya itu untuk menjelaskan kalimat utama. Seperti tadi, yang tadi dibahas tentang ciri makhluk hidup, salah satunya bergerak. Maka di kalimat penjelas akan dijelaskan arti dari gerak dan mengapa bisa bergerak. Nah, selanjutnya ide pokok. Ide pokok, bagaimana menentukannya? Kita sudah dapat kalimat utama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ide pokok itu ada dalam kalimat utama. Jadi, setelah kalian menentukan kalimat utama, maka otomatis kalian akan mengetahui ide pokok. Ide pokok. Berarti pada paragraf 1, ide pokoknya yang mana? Ya ada di kalimat utama. Berarti pada kalimat pertama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu kalimat utamanya. Ide pokoknya bagaimana? Boleh samakah dengan kalimat utama? Boleh. Ide pokoknya boleh sama persis dengan kalimat utama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Boleh. Kalau bisa diringkas lebih singkat, boleh juga. Misalkan, kalau ini kalimatnya tidak bisa diringkas ya, susah untuk diringkas. Tapi kalau lebih ringkas, lebih simpel, boleh. Misalkan kita ubah jadi bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Boleh. Boleh kita rubah seperti itu. Tapi intinya adalah mengacu pada kalimat utama. Jadi, pada kesimpulannya, kita bisa menentukan ide pokok dengan langkah-langkah. Pertama, membaca bacaan tersebut secara teliti, secara cermat. Yang kedua, tentukan kalimat utamanya. Setelah itu, kita akan menentukan ide pokok berdasarkan kalimat utama. Baik anak-anak semuanya, untuk materi tentang kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok, Bu Guru harap sudah jelas. Nah, kalian bisa mencoba menentukan kalimat utama, kalimat penjelas atau pengembang, dan ide pokok pada paragraf 2, 3, dan 4, dan 5. Oke. Selamat mencoba. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan kepada Bu Guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.